Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mustafa pada materi selanjutnya, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSW. Masih materi semester 1 kelas 7 di pertemuan kelima bab 3. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian ketidaksamaan, menjelaskan pengertian pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSW, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel bentuk pecahan, dan menerapkan pertidaksamaan linier satu variabel dalam soal cerita. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian ketidaksamaan. Dari kalimat 8 sama dengan 5 ditambah 3 diperoleh hubungan-hubungan berikut. 8 lebih dari 5, maka bisa kita tulis dengan tanda 8 lebih dari 5. 8 lebih dari 3, maka bisa ditulis dengan 8 lebih dari 3. 5 kurang dari 8, ditulis 5 tanda kurang dari 8. 3 kurang dari 8, ditulis dengan 3 kurang dari 8. Nah, kalimat-kalimat tersebut seperti 8 lebih dari 5, 8 lebih dari 3, 5 kurang dari 8, 3 kurang dari 8 disebut dengan ketidaksamaan. Nah, jadi anak-anak harus memahami tanda-tanda ketidaksamaan itu apa saja. Nah, untuk sembarang bilangan A dan B selalu berlaku bahwa A ini dari tanda, kalau tandanya kurang dari adalah seperti ini. Kemudian ada tanda sama dengan, ini tidak sama dengan. Kemudian ini adalah A lebih dari B. Nah, kemudian ada tanda seperti ini, tanda kurang dari, kemudian ada coret 1 di bawah. Ini dibaca kurang dari atau sama dengan, atau bisa juga disebut dengan tidak lebih dari. Jadi kebalikan, kalau di sini tandanya kurang, maka bisa kita sebut dengan tidak lebih dari. Kemudian tanda lebih dari, kemudian ada tanda coret di bawah, ini dibaca lebih dari atau sama dengan, atau tidak kurang dari. Nah, jangan sampai terbalik ya anak-anak. Jadi mohon untuk dipahami lebih baik lagi. Kemudian kita bahas contoh soal. Tulislah kalimat berikut dalam bentuk ketidaksamaan. Empat kurang dari 9, maka bisa kita tuliskan menjadi 4 tanda kurang dari 9. Nah, jadi kita mengubah dari bentuk kalimat menjadi bentuk ketidaksamaan. Kemudian 5 terletak di antara 6 dan 7, maka bisa kita tulis 6 kurang dari 5 kurang dari 7. Jadi 5 terletak di antara 6 dan 7. Selanjutnya N tidak lebih dari 3. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak lebih dari, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan 3. Nyatakan bentuk berikut dalam satu ketidaksamaan. Nah, di sini ada 2 buah ketidaksamaan, 3 kurang dari 4 dan 4 kurang dari 5. Di sini ada 4, ini juga ada 4, maka bisa kita gabung menjadi 3 kurang dari 4 kurang dari 5. Karena di sini ada 4, di sini ada 4, maka bisa kita ubah menjadi satu ketidaksamaan.
7 lebih dari 3 dan 3 lebih dari negatif 4. Maka ini bisa kita tulis 7 lebih dari 3 lebih dari negatif 4. Demikian untuk contoh-contoh ketidaksamaan. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pengertian PTLSW atau pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSW adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari atau sama dengan, di mana variabelnya hanya berpangkat 1. Jadi harus diperhatikan di sini pertidaksamaan tanda hubungnya adalah tanda-tanda ketidaksamaan, kemudian merupakan kalimat terbuka, maka akan terdapat satu variabel dan variabelnya hanya berpangkat 1. Contohnya 4x kurang dari min 16. Di sini ada satu variabel, tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari, dan di sini variabelnya hanya berpangkat 1. X min 5 kurang dari atau sama dengan 8. 5y lebih dari 2y plus 12 dan 9y ditambah 7 lebih dari sama dengan 8y min 6. Ini adalah contoh-contoh pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSW. Yang ketiga adalah menyelesaikan PTLSW. Pengganti dari variabel sehingga suatu pertidaksamaan menjadi kalimat benar disebut penyelesaian atau akar dari pertidaksamaan tersebut. Jadi variabel-variabel dari suatu pertidaksamaan bisa kita ubah menjadi penyelesaian atau akar. Nah, jika pada persamaan penyelesaian atau akarnya hanya ada satu, tetapi kalau untuk pertidaksamaan penyelesaian atau akarnya terdapat atau ada lebih dari satu. Nah, himpunan yang memuat semua anggota penyelesaian karena penyelesaian atau akarnya lebih dari satu, ada banyak, maka kita himpun menjadi himpunan penyelesaian karena penyelesaiannya tidak hanya satu. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, caranya masih sama seperti dengan cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel, yaitu dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, membagi atau mengali kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus 12 lebih dari 16 untuk X elemen bilangan cacah kurang dari 10. Nah, di sini sudah ditentukan X-nya adalah elemen atau anggota bilangan cacah kurang dari 10. Nah, mari kita selesaikan. Di sini ada X plus 12 lebih dari 16. Seperti yang kemarin, kita hilangkan terlebih dahulu 12, maka kita kurangkan dengan 12. Demikian juga untuk ruas kanan juga dikurangi dengan 12. Maka X lebih dari 16 dikurangi 12, 4. Nah, karena penyelesaiannya adalah X lebih dari 4, di mana di sini X adalah elemen bilangan cacah kurang dari 10, maka himpunan penyelesaiannya adalah
X lebih dari 4, himpunan penyelesaiannya adalah, karena bilangan cacah, maka dimulai dari 0, tetapi di sini yang diminta adalah yang lebih dari 4, maka 4 tidak ikut. Lebih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10, maka 10 juga tidak termasuk di dalamnya. Jadi hanya antara 5 sampai dengan 9. Ini adalah himpunan penyelesaian dari X plus 12 lebih dari 16. Selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4Y min 2 kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 3Y, di mana Y elemen bilangan bulat. Caranya masih sama dengan menambah atau mengurangi. Kita hilangkan terlebih dahulu min 2, jadi ini plus 2, kurang dari sama dengan 5 plus 3Y plus 2. 4Y kurang dari sama dengan 5 tambah 2, 7 ditambah 3Y. Kemudian selanjutnya kita hilangkan 3Y. Maka di sini kita kurangi 3Y, kurang dari sama dengan 3Y min 3Y plus 7. Letaknya berbeda tidak masalah, asal tidak salah ruas saja. 4Y min 3Y adalah Y, kurang dari sama dengan 3Y kurangi 3Y 0, di sini 7. Nah, ternyata di sini penyelesaiannya adalah Y kurang dari sama dengan 7. Karena Y yang diminta adalah elemen bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya adalah bilangan bulat kurang dari atau sama dengan 7. Nah, jangan lupa karena ini himpunan, maka di sini diberi tanda kurung kurawal. Kurang dari sama dengan, karena ini ada sama dengannya, maka 7-nya ikut. Kurang berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya kita beri dengan tanda titik 3. Karena bilangan bulat di sini tidak ada batasannya. Sampai berapa kita tidak tahu. Maka cukup kita tuliskan dengan menggunakan titik 3. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 kurang dari X plus 2 kurang dari 9 dengan X elemen bilangan cacah. Nah, ini sedikit berbeda dengan dua contoh yang sebelumnya. Anak-anak perhatikan di sini ada X plus 2. Maka kita harus mengubah X plus 2 ini menjadi tinggal X saja. Nah, X plus 2 biar tinggal X saja, maka 2-nya harus kita hilangkan. Maka semuanya harus kita kurangi dengan 2. Jadi ini 3 kurangi 2 kurang dari X plus 2 dikurangi 2 kurang dari 9 dikurangi 2. Jadi semuanya kita beri atau kita kurangkan dengan min 2. Ini juga min 2, ini juga min 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1 kurang dari X kurang dari 7. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah, saya singkat dengan HP, himpunan penyelesaian X
antara 1 sama dengan 7. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka 1 tidak ikut, 7 juga tidak ikut. Maka kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya.